Penelitian dari Dr. McJ, seorang psikolog klinis, menemukan bahwa 80% momen paling menentukan dalam hidup manusia itu terjadi sebelum umur 30 tahun. Dalam psikologi, usia 20-an itu punya istilah resmi, the defining decade, atau dekade yang paling menentukan dalam hidup. That's why your 20 feels so scary, chaotic, exhausting, karena kamu dipaksa ngambil keputusan finansial, karir, pertemanan besar, padahal otak bagian mengambil keputusan atau prefrontal cortex kita itu baru bener-bener matang sempurna di umur 25 tahun. Kita literally disuruh menata hidup pas otak kita sendiri masih melakukan proses pembenahan. Nah, sekarang umur aku 27 tahun. Aku udah ngelewatin babak belurnya di umur 20-an awal ya. Dari pernah jadi sales girl ke waitress, pernah dipecat lebih dari sekali, bingung mau bawa hidup kemana, sampai akhirnya aku berani step up untuk ngebangun jalan aku sendiri. Dan sekarang aku punya kebebasan untuk tinggal di luar negeri, kerja remotely, dan punya pilihan untuk menentukan mau menghabiskan waktu aku itu di mana. Tapi of course sekarang aku pun masih melakukan pembenahan ya. Aku terus menata kehidupan aku karena menurut aku memperbaiki diri itu adalah pekerjaan seumur hidup. Improving yourself is something you do forever. Tapi bedanya, sekarang aku berusaha menata hidup aku dengan membawa semua pelajaran berharga yang udah pernah aku laluin so far. Jadi di video kali ini coba duduk manis sebentar ya, ambil snack kalian, anggap aku lagi ngobrol sama kamu sebagai older sister, karena aku mau sharing ke kalian hal-hal yang paling aku sesali versus hal-hal yang aku super syukuri pernah aku lakuin di umur 20-an awal. Biar kamu nggak ngelakuin kesalahan yang pernah aku lakukan sebelumnya dan bisa step ahead lebih cepat. Kita start dengan what I regret ya, apa yang aku sesali. Yang pertama, dan aku ini yakin banget banyak orang yang mengalami hal yang sama, which is aku tuh terlalu perfeksionis, yang akhirnya bikin aku tuh suka menunda-nunda dan ujung-ujungnya tuh gak pernah terjadi. Contohnya ya, aku tuh sebenarnya udah pengen bikin YouTube itu dari jauh-jauh hari, bahkan sebelum umur aku tuh 20 tahun. Tapi karena aku tuh selalu menuntut semuanya tuh harus sempurna, aku harus punya kamera, aku harus kelihatan lebih percaya diri, aku harus punya story yang luar biasa, aku butuh peralatan ini, itu, dan bla bla bla. Ujung-ujungnya aku menunda-nunda itu bertahun-tahun sampai gak pernah terjadi. Dan sekarang aku mikir, bayangin aja kalau dulu aku nggak pernah kejebak sama yang namanya perfeksionis. Pasti udah banyak banget video yang aku bikin dan udah banyak banget hal yang aku pelajarin tentang YouTube, cara bikin video, edit video, dan sebagainya, karena aku tahu repetisi itu yang ngebikin kita jadi jauh lebih baik. Dan sekarang menurut aku perfeksionis itu hanyalah ketakutan yang dibungkus rapi. Penyesalan kedua aku adalah nggak konsisten. The older I get ya, dan semakin banyak hal yang aku pelajarin tentang human psychology atau psikologi manusia, aku baru paham satu hal. Yang namanya perubahan itu ya, selalu tidak mengenakan. It's not comfortable. Bahkan perubahan yang tujuannya itu bagus buat masa depan kita sekalipun, prosesnya bakal tetap terasa berat dan gak nyaman. Dulu pas aku ngerasa gak nyaman itu, aku langsung pindah-pindah, aku langsung switch gitu. Istilahnya kalau aku nyoba mempelajari skill A, dalam waktu 2 minggu aku ngerasa gak nyaman, aku switch ke B, terus aku switch ke C dalam jangka waktu yang singkat, dan itu berulang-ulang. Begitu aku tahu ya jawabannya, bahwasanya manusia itu selalu nyari alasan ya untuk balik ke pola lama yang dianggap aman. Dan kenapa aku nggak konsisten dulu ya, karena aku nggak paham sama konsep dasar manusia ini. Aku selalu mikir kalau rasanya berat berarti itu salah, padahal otak kita itu lagi shock aja gitu, lagi kaget sama perubahan. Yang ketiga, aku tuh terlalu overthinking. Pikiran aku jarang banget ada di masa kini, this moment. Aku selalu ngabisin waktu dan energi aku buat mikirin masa lalu, kayak coba dulu aku ngelakuin ini, coba aku ngelakuin itu, atau harusnya dulu aku nggak gitu. Dan juga di sisi lain di masa depan, aku tuh terlalu cemas dengan bagaimana masa depan. Aku selalu mikirin skenario what if, tapi selalu negatif-negatifnya aja yang dipikirin. So basically aku cuma ngabisin waktu dan energi aku di hal-hal yang udah berlalu, hal-hal yang udah lewat, yang udah nggak bisa aku ubah, dan mengkhawatirkan hal-hal yang bahkan belum terjadi. Aku mengavoid, bahkan nggak sadar kalau apa yang aku bisa ubah itu pilihan apa yang aku buat hari ini. Yang keempat, aku tuh membiarkan diri aku stuck di masa lalu karena merasa menjadi korban atau victim. Hidup aku tuh udah terasa sulit dari umur aku belasan tahun. My teenage moment were really hard and bad, dan dulu di umur 20-an awal ya, aku tuh susah banget buat lepas dari rasa kasihan dari diri sendiri. Dan sekarang aku udah banyak baca buku, dan disitulah aku ketahui kenapa orang itu susah maju, termasuk di posisi aku tuh tadi. Karena tanpa sadar kita itu merasa nyaman di posisi victim. Kita ngerasa masa kecil kita itu nggak bagus, atau masa lalu kita nggak bagus. Kita berpikir seolah kita itu berhak
berhak buat gagal atau berhak buat meratapi nasib berlama-lama. Kita itu make masa lalu kita yang buruk sebagai perisai gitu, biar kita punya alasan gak berjuang. Ya, padahal masa lalu memang menjelaskan alasan kita, tapi nggak boleh jadi alasan buat kita berhenti berusaha. Malahan kalau kamu tahu melakukannya, kamu tuh bisa shifting alasan itu menjadi alasan yang kuat dan bikin kamu tuh bisa lebih berusaha untuk mengubah hidup kamu. Dan last but not least, hal yang aku sesalin itu adalah gak punya big faith. Aku percaya sama Tuhan, tapi aku gak punya rasa percaya yang cukup besar. Akibatnya aku tuh terlalu worry too much. Gampang banget stres. Selalu ngerasa seolah-olah semua beban hidup dan masa depan ini harus aku pikul sendiri dengan kekuatan aku yang terbatas. Padahal ketika kamu tuh punya big faith ya, kamu tuh tahu kamu punya Tuhan yang nge-backup kamu tuh bakal ngerasa less worry dan lebih present, lebih fokus ke momen yang sekarang ini dibanding dengan masa lalu dan masa depan. Tapi dibalik semua penyesalan-penyesalan itu, ada keputusan-keputusan yang menurut aku cukup besar yang aku lakukan di umur awal 20-an tadi. Yang pertama, aku tuh gampang banget nge-cut orang, dan aku punya boundaries yang kuat. Aku dari dulu nggak suka ya yang namanya berpura-pura atau berurusan sama orang-orang yang aku tuh tahu dari awal aku udah nggak suka, atau aku ngerasa nggak sreg. Kalau aku nggak suka ya aku nggak bakal memaksakan diriku untuk masuk ke circle itu. Aku sangat pemilih kalau soal pertemanan. Makanya dari dulu circle aku tuh kecil. Aku nggak pernah punya banyak temen. And I'm totally okay with that. Di umur 27 tahun sekarang ini, aku nggak pernah nyesel punya circle kecil. Karena orang-orang di sekitar aku itu adalah orang-orang yang berkualitas dan sangat berharga untuk aku. And I don't have time for BS people. Yang kedua, aku tuh bersyukur banget aku mau mencoba. Karena dulu aku melihat ya, bahkan sekarang banyak banget orang yang bahkan nggak mau mencoba sama sekali. Whatever alasan mereka ya, malas, takut, ngerasa nggak capable. Walaupun dulu aku nggak konsisten ya, aku tuh pernah nyoba graphic design, copywriting, marketing, bikin digital product, blogging, sampai dropshipping. Semua hal itu tuh pernah aku coba pelajarin. Meskipun dulu ya belum menghasilkan secara instan, aku benar-benar bahagia pernah mencoba. Karena di umur aku yang sekarang, semua ilmu dari eksperimen yang terpisah-pisah itu tadi, itu ternyata menyatu dan ngebantu aku pas ngebangun karir dan bisnis aku sendiri sampai sekarang. Yang ketiga, dan menurut aku ini tuh yang paling penting ya, aku nggak pernah kemakan sama tekanan society. Karena di usia 20-an, kamu bakal lihat banyak banget teman kamu yang udah getting married, punya anak, mereka beli rumah, beli mobil, dan lain-lain. Tapi aku nggak pernah yang namanya ngerasa, oh karena mereka udah nikah, punya anak, maka aku juga harus melakukan hal yang sama. Enggak sama sekali. Aku nggak pernah menuntut diri aku untuk mendapatkan apa yang orang lain udah dapatkan, cuma karena alih-alih sudah umurnya. Menurut aku itu adalah pilihan ya. Karena setiap orang tuh punya standar kebahagiaan mereka masing-masing. And there is nothing wrong to do that ya. Aku nggak bilang itu salah atau gimana. Menurut aku setiap orang tuh punya pilihan, tapi menikah dan punya anak atau beli rumah itu bukan nilai utama yang bikin aku tuh ngerasa bahagia. Aku tahu banget apa yang aku pengen dalam hidup aku, dan aku tuh nggak bakal tukar itu demi kelihatan normal di mata orang lain. Yang keempat, aku merawat badan aku dan berusaha untuk belajar memahami diri aku sendiri. Seperti yang aku bilang tadi ya, belajar human psychology itu benar-benar membantu. Mau itu soal membentuk habit yang baru atau memahami emosi, semuanya itu selalu balik ke psikologi. Menurut aku semakin aku belajar tentang diri aku, semakin mudah buat aku tuh nerapin hal-hal yang pengen aku capai. Belajar psikologi ini yang akhirnya bikin aku punya keberanian untuk bangkit, mulai aktif bikin koneksi, networking, build personal branding dari tahun 2023 dulu sampai akhirnya aku bisa duduk di sini bikin video buat kalian. Dan last but not least ya, I'm so glad that I choose to be myself. Karena banyak banget ya orang tuh di luar sana yang bahkan gak sadar gitu betapa jahatnya mereka ke diri mereka sendiri. Mereka rela mematikan karakter mereka sendiri, memendam apa yang mereka suka cuma demi diterima atau disukain orang lain, which is it's harm themselves. Hal terbaik yang pernah aku lakukan di umur 20-an awal itu tuh berdiri tegak dengan karakter yang aku punya, jujur sama diri sendiri dan gak takut buat tampil autentik. Kalau umur kamu di bawah 25 tahun, it's totally okay to feel lost or confused or overwhelmed right now. Kamu gak sendirian. Bahkan di umur sekarang pun aku masih sering merasakan hal yang sama. Kita semua lagi sama-sama berjuang untuk merapikan hidup kita. Tapi ingat ya, kita itu selalu punya kontrol dan selalu punya pilihan untuk belajar and get better to live our life. So that's all for today's video. Aku harap ini tuh bisa ngebantu kalian in any ways. Thank you for watching and I'll see you guys in the next video. Bye bye.